keputusan. Kalau kita udah belajar OR ya, sebenarnya variabel keputusan itu adalah solusi yang mau kita cari ya. Nah, kita sempat bahas di slide-slide sebelumnya kalau solusi yang mau kita cari adalah pertama adalah rute ya. Rute, kemudian em, yang kedua adalah variabel ya, variabel. Nah, variabel ini itu merepresentasikan beban, maaf, eh, ya, angkut kumulatif ya, angkutan kumulatif ketika tiba I di titik I yang merupakan elemen dari nodes ya. Nah, Xij ini dia bersifat binary ya, binary nol atau satu. Dan nol atau satu dan dia elemen dari arcs ya, ij-nya ini. Eh, Satu itu apabila kendaraan ya berangkat dari I ke J seperti itu. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita merumuskan model matematis ya, yang awalnya dari kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat, kata-kata itu kita transformasikan menjadi rumus-rumus matematika. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan mathematical model atau formulasi dari model matematis. Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa objektif functionnya atau fungsi objektifnya adalah untuk meminimasi total cost atau distance ya atau jarak tempuh. Nah, di sini untuk fungsi objektifnya ada summation ya atau penjumlahan. Di sini ada IJ ya. IJ ini elemen dari himpunan arcs ya. Nah, kemudian untuk perkaliannya ada dua term ya. Yang pertama ada CIJ yang mana merupakan biaya atau jarak yang dihasilkan dari menempuh titik I ke J, kemudian XIJ itu adalah decision variable kita yang binary tadi, ya. Kemudian lanjut ke eh, constraint pertama, yaitu constraint pertama setiap customer itu dikunjungi tepat sekali, tepat satu kali, ya. Nah, penjelasannya adalah di sini ada dua ya, ada dua formulasi. Yang pertama itu XIJ sama dengan satu, ya, di mana J-nya ini itu adalah elemen dari nodes atau semua titik ya, baik titik depot maupun customer. Kemudian I ini adalah elemen dari titik customer. Sedangkan untuk yang kedua yaitu XJI kebalikan dari XIJ ya, sama juga untuk deskripsi J dan I-nya ya. Jadi misalkan kalau kita punya eh, kita punya elemen elemen J ya, elemen J ya, J itu terdiri atas nol, satu, 2, kemudian elemen I satu dan 2. Nah, jadi kalau untuk yang persamaan pertama ya, yang pertama ini kita ingin menjumlahkan untuk setiap customer. Karena di sini ada dua customer ya, ada dua customer, maka nanti akan ada dua persamaan untuk yang pertama ya. Jadi untuk yang baris pertama, constraint pertama jadinya X ya, satu nol ditambah X
X20, maaf, X10 ditambah X11 ditambah X12 ya. Jadi di sini yang jalan itu yang J-nya karena J-nya ini dijumlahkan gitu ya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang customer 2 ini khusus untuk customer 1. Sedangkan untuk yang customer 2 itu berarti X20 ditambah X21 ditambah X22 ya. Tapi ingat karena di sini tidak ada arc yang menghubungkan ke titik itu sendiri, sehingga untuk yang 11 dan 22 ini ditiadakan ya. Jadi eh, jadi diberi catatan ya kalau tidak ada arc yang menghubungkan ke titik itu sendiri seperti itu ya. Jadi untuk yang persamaan pertama seperti ini ya. Ini yang pertama. Oke. Ini pertama. Sedangkan untuk yang kedua ini kebalikannya ya. Kalau yang pertama ini kan yang jalan yang J-nya, yang kedua ya. Yang kedua, sebentar. Yang jalan yang kedua ini yang jalan, ini yang jalan, ini yang jalan, ini yang jalan gitu kan. Nah, sekarang kalau yang kedua itu yang jalan adalah yang pertama ya. Jadi di sini XJI, J-nya yang jalan. Berarti X, ya, J-nya apa? Nol gitu kan. Kemudian untuk setiap I, berarti satu ya. Ini untuk customer satu dulu. Ditambah X. Tadi satu-satu nggak ada ya, berarti kita langsung ke 21 sama dengan satu ya. Kemudian lanjut kalau yang X, kalau yang customer 2 ya kan, kalau yang customer 2 berarti duanya yang di belakang gitu kan, duanya yang di belakang, yang jalan itu J-nya ya kan, 0 2 ditambah X 1 2 sama dengan satu, kayak gitu ya. Jadi bisa kelihatan ya perbedaan antara persamaan yang pertama dan kedua. Seperti itu. Oke, lanjut untuk constraint selanjutnya, yaitu flow balance. Jadi flow balance ini eh, memastikan bahwa apabila titik tersebut dikunjungi, maka harus ada kendaraan yang berangkat dari titik tersebut. Ya, jadi misalkan X12 itu sama dengan satu, ya, maka harus ada rute, maaf, harus ada kunjungan yang dari customer 2. Entah itu ketiga, 4, atau 5 gitu ya. Misalkan X23 itu harus sama dengan satu juga. Ya, supaya saling berkesinambungan ya. Supaya saling nyambung ya. Seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan X12 sama dengan satu dan X23 sama dengan satu, maka nanti rutenya menjadi satu ya, satu dikunjungi, kemudian dua dikunjungi, dan tiga yang terakhir dikunjungi seperti itu. Ya, jadi tujuan dari flow balance constraint adalah sebagai berikut ya. Eh, dan perlu diperhatikan bahwa di sini ya, yang satu dan tiga ini tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Kalau sama, maka akan timbul yang namanya subtour ya, subtour. Kalau misalkan X
12 sama dengan satu dan X 21 sama dengan satu itu tidak diperbolehkan. Ya, karena nanti akan muncul eh, rute dalam rute seperti itu. Ya, nanti kalau masih ada waktu akan saya coba jelaskan apa sih yang disebut dengan subtour. Ya, Eh, lanjut. Nah, ini constraint yang selanjutnya dia membatasi jumlah armadanya, ya, ukuran armadanya. Jadi ukuran armada itu kan sama dengan K ya, cardinality of K ya. Maka jumlah rute atau jumlah kendaraan yang keluar dari depot, dari depo itu tidak boleh melebihi jumlah kendaraannya, ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah constraint untuk membatasi kapasitas kendaraan, ya, di mana UI ini yang tadinya adalah merupakan load, ya, current load dari kendaraan tersebut di titik I misalkan ya, UI ini, ya. Jadi eh, beban ya, load total angkut ya yang diangkut oleh kendaraan tersebut ketika mencapai titik I, ketika mencapai titik C seperti itu. Ya, nanti akan kita coba praktekkan bagaimana implementasi dari penggunaan U ini supaya dia eh, membentuk subtour elimination constraint ya. Subtour elimination constraint ini berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada subtour yang timbul dari solusi kita yang tadi saya contohkan ya. Lanjut, kita juga harus mendefinisikan domain dari variabel tersebut. Domain variabel ya. Jadi Xij ini belongs to binary 0 atau satu. Jadi dia hanya bisa menghasilkan variabel 0 atau satu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih penerapan-penerapan eh, VRP di dunia nyata di real case ya. Pertama ya, ada Logistic and Distribution Company. Jelas ya, sudah cukup jelas bahwa perusahaan logistik itu perlu menentukan bagaimana rute yang paling optimal ya, bagaimana rute yang paling optimal dan bisa memenuhi permintaan customer ya, eh, dengan biaya yang paling efisien ya, itu sudah jelas ya. Eh, dan pada saat ini banyak sekali di real world ya, terutama itu pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya rute dan demand saja. Misalkan ya, customer ingin eh, barangnya itu nyampe di jam tertentu gitu. Misalkan customer, saya pengen paket saya itu sampainya dari jam 5 sampai jam 10 pagi gitu. Nah, ini yang disebut dengan time windows ya. Ada beberapa perusahaan logistik yang memang menyediakan fasilitas tersebut untuk customernya gitu. Jadi eh, paketnya itu harus tiba dalam kurun waktu, dalam jendela waktu 5 sampai jam 10 pagi, misalkan seperti itu. Kemudian ya, ada e-commerce and last mile delivery, ya sama ya seperti contoh tadi perusahaan logistik ya, di mana kalau di e-commerce ya, eh, saat ini kan memang perusahaan e-commerce itu benar-benar eh, sangat
berimpact ya dalam industri, keseluruhan industri.